Saudaraku, jangan risau jika ada sekelompok orang membencimu. Kebencian mereka tidak usah dibalas, biarkan saja. Mereka tidak sadar bahwa kebencian tersebut akan menggerogoti amal mereka sendiri. Engkau pernah berbuat baik, tapi kebaikan itu sama sekali tidak pernah mereka ceritakan. Kesalahanmu di-framing berlebihan dan dibumbui narasi yang menjatuhkan. Semua jasa, peran, dan kebaikanmu dihapus dari ingatan mereka. Engkau disingkirkan, tidak diharapkan, tidak diakui. Itu bukan karena engkau paling buruk, tapi karena hati yang sudah tertutup tidak lagi adil menilai. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang bangkrut di akhirat. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya harta dan barang. Beliau bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang itu. Maka kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang ia zolimi. Jika kebaikannya habis sebelum urusannya selesai, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Hadis ini menjelaskan dengan sangat tegas bahwa kebencian, ghibah, dan kezaliman bukan hanya dosa, tapi mekanisme pemindahan amal. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang yang sibuk membicarakan aib saudaranya seringkali tidak sadar bahwa ia sedang bekerja keras, tapi hasilnya diberikan kepada orang yang ia benci. Ia lelah beramal, tapi tidak menikmati hasilnya. Kitab Al-Fawaid. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam penjelasan beliau terhadap hadis muflis menyebutkan bahwa kezoliman kepada manusia tidak selesai dengan istighfar saja. Selama tidak ada perbaikan sikap, tidak ada pengembalian hak, maka urusannya akan diselesaikan di akhirat dengan amal sebagai alat bayar. Maka orang yang paham agama dan berilmu seharusnya paling takut membiarkan kebencian berlarut-larut, karena ia tahu konsekuensinya bukan ringan. Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafidhahullah pernah mengingatkan dalam ceramahnya bahwa orang yang dizolimi tidak perlu sibuk membalas, karena Allah sudah menyiapkan mekanisme keadilan yang sangat presisi. Diam bukan berarti kalah, dan menjauh bukan berarti memutus silaturahmi. Menjauh adalah menjaga diri agar tidak ikut terjerumus dalam dosa yang sama. Karena itu, tidak perlu berlebihan menyikapi kebencian manusia. Jika engkau sudah berusaha lurus dan tetap dizolimi, maka itu bukan kegagalan. Engkau tinggal bersabar. Perlakuan mereka sebatas umur mereka. Ketika mereka mati, perlakuan mereka akan menghilang. Bisa jadi Allah sedang mengalirkan pahala kepadamu melalui lisan dan sikap orang-orang yang membencimu. Tugasmu bukan membalas, tapi menjaga hati agar tidak berubah menjadi seperti mereka. Menjauhlah dengan tenang, cari lingkungan yang lebih sehat, bukan untuk membenci, tapi agar luka tidak berubah menjadi dendam. Karena hijrah kadang bukan hanya berpindah tempat, tapi menyelamatkan iman dari kerusakan yang lebih parah. Wallahul musta'an.